beban negara. Percakapan publik mengenai guru beban negara yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ramai diperbincangkan di berbagai media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Layanan X Network Search dari Infeed pada 21 Agustus 2025 lalu merekam 1,4 juta unggahan warganet dan artikel media online di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Menku Sri Mulyani membantah dan menerangkan bahwa video tersebut merupakan hasil deepfake, potongan tidak utuh dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025 lalu. Dirinya memang menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen. Rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional. Isu ini kembali menyoroti pentingnya literasi digital dan kemampuan masyarakat untuk membedakan informasi yang benar dan hoax. Penyebaran hoax tidak hanya merugikan satu individu, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting memahami konteks asli pernyataan serta mengenal ciri-ciri dan modus operandi deepfake menjadi sangat krusial. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Damar Yuniarto selaku Direktur Kelompok Kerja Anti Disinformasi Digital dan pendiri Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi. Kita langsung sapa. Selamat siang Bang Damar, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Bang? Selamat siang, kabar baik di sini. Cuaca agak mendung sedikit seperti cuaca Indonesia. Baik, tapi kita harapkan selalu ada harapan untuk Indonesia ya Bang Damar. Oke, kita langsung saja membahas video deepfake Menteri Keuangan kita, Bu Ani Sri Mulyani yang banyak ramai dibicarakan di sana-sini. Awalnya masyarakat setuju dan geram begitu ya dengan video yang ditayangkan yang diucapkan oleh Bu Ani. Namun tak berapa lama masyarakat akhirnya sadar dan terkecoh ternyata itu adalah AI atau deepfake. Kalau Bang Damar sendiri melihat fenomena ini, melihat kasus ini seperti apa Bang? Karena ini bukan kasus yang pertama kali terjadi. Presiden Jokowi waktu itu pernah juga dibuat deepfake-nya, Prabowo, bahkan Barack Obama ya tahun 2018 kalau tidak salah sebelum pandemi COVID-19. Bang Damar. Oke, untuk bicara tentang videonya sendiri sebetulnya kan beredar di tanggal 17-18 Agustus ya. Dan baru kemudian ramai dibicarakan dan dibantah di tanggal 19 Agustus. Jadi memang ada beberapa hari tidak ada bantahan dari Sri Mulyani dan kita melihat bagaimana masyarakat kemudian membicarakan video tersebut. Video deepfake ini sebetulnya terdiri dari dua bagian ya. Pertama yang deepfake-nya itu sendiri yaitu pada bagian awal ketika Sri Mulyani mengatakan bahwa guru itu beban negara, kemudian disambung dengan potongan yang sebenarnya. Jadi kalau kita coba analisis pada bagian yang pertama itu sebetulnya adalah buatan menggunakan teknologi AI, khususnya adalah menggunakan VO3 dari Google ya. Ini adalah video yang memanfaatkan pada data biometrik dari video yang sebetulnya ditayangkan dalam konteks sebuah seminar yang berkaitan dengan situasi pendidikan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat pemanfaatan video seperti ini sebetulnya sudah masuk dalam bentuk ancaman yang berkaitan dengan kondisi politik ya. Biasanya dia digunakan untuk motif-motif yang berbau politik dan memang betul dalam konteks penyalahgunaan pemanfaatan teknologi artificial intelligence ini sudah terjadi cukup lama, sudah disinyalir dari sejak 2018 akan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mengganti perkataan-perkataan dari tokoh-tokoh publik tanpa kecuali misalnya menteri, bahkan sampai kemudian pemimpin-pemimpin negara. Kita misalnya tadi sudah disebut beberapa, tapi ada juga tokoh-tokoh di luar negeri seperti tokoh Presiden Ukraina, Zelensky, lalu juga Presiden India, dan juga di Pakistan juga sudah pernah terjadi juga. Dan motifnya selalu sebetulnya tidak terlalu jauh ya kalau begitu melibatkan
tokoh-tokoh publik seperti ini motifnya adalah motif politik untuk menggerus kepercayaan kepada pemerintah. Nah, kalau kita coba dudukan pada kenapa dia muncul ya, saya rasa ini dipakai untuk memperbesar kemarahan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan pembuatnya saya rasa sudah mengukur dengan persis ya, bahwa potongan guru itu beban negara akan memicu sebuah reaksi yang keras karena Indonesia pernah punya juga riwayat kurang begitu baik dengan hubungan antara negara dengan guru ketika misalnya guru atau dosen itu tidak mendapatkan tukin di tahun lalu. Nah, ini digunakan untuk kemudian mendorong masyarakat mengecam Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tapi lebih lanjut lagi adalah untuk mengecam pemerintah yang dianggap tidak punya kepedulian pada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena kondisi krisis ekonomi yang mulai dirasakan menjepit masyarakat. Rasanya ini jadi narasi yang tidak menguntungkan pemerintah karena dianggap bahwa pemerintah tidak punya kepedulian pada situasi yang dihadapi oleh masyarakat, dan itu memicu kemarahan. Dan kita bisa lihat kemarahan ini sangat marak ya di media sosial. Saya kutip data, misalnya menurut data Infit itu dia mengatakan bahwa video ini tersebar 1,4 juta kali ya di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan ketika muncul di media sosial, kita bisa melihat juga bahwa itu bukan hanya ramai di media sosial, tapi kemudian berimbas pada media-media konvensional seperti televisi, lalu media online, dan media-media terkait penyiaran misalnya. Dan saya rasa dalam hal ini kita perlu khawatir karena ini adalah sebuah ancaman baru, sebuah teknologi yang memanfaatkan kemudahan pembuatan media sintesis menggunakan sesuatu yang dapat dijangkau mudah oleh masyarakat. VO3 itu dia hanya berbasis website gitu ya, jadi dia bisa diakses oleh masyarakat, dan mereka yang menyalahgunakan penggunaan teknologi ini kemudian bisa memakainya untuk maksud-maksud yang tidak tepat ya. Dalam hal ini misalnya dalam maksud politik dalam penggunaan di video Bu Ani ini. Itu dulu Bang Andre saya sampaikan. Oke, jadi kasus ini artinya bisa menjadi pengalaman berharga juga untuk masyarakat kita agar jangan lebih mudah percaya dengan sebuah informasi, terutama informasi-informasi yang kontroversial ya. Masyarakat kita harus bisa kembali melakukan pengecekan, melakukan konfirmasi, double checking begitu ya, baru bisa memutuskan sebuah informasi yang tepat dan baru bisa mengambil tindakan yang tepat dan tidak mudah dipecah belah begitu ya Bang Damar ya. Betul sekali. Tantangan paling besar terhadap deepfake kan adalah dia kemampuan untuk bisa diidentifikasi dengan mata biasa atau indera kita tuh di bawah 80%. Jadi memang selebihnya harus dengan penelitian dan juga alat bantu ya, teknologi digital yang bisa mengidentifikasi apakah ini AI atau bukan. Maka di tahap pertama dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ketika kita memperoleh informasi semacam ini adalah lebih dahulu dipastikan bahwa informasi tersebut bukan informasi yang dibuat oleh bantuan teknologi AI. Jadi kita bisa ngecek misalnya kepada video tersebut di bagian kanan bawah itu sebetulnya ada watermark ya, atau tanda air yang dibuat oleh VO. Tapi kita oleh mata biasa karena mungkin melihatnya di ponsel tidak bisa melihat secara teliti, tapi para peneliti fact checker gitu mampu melihat dan menemukan bahwa sebetulnya ada tanda air tersebut. Nah, penyebar kemudian berusaha untuk menghilangkan tanda air tersebut dengan menyamarkan dan dia digabungkan dengan video aslinya. Jadi terkesan memang seolah-olah ini adalah sebuah video yang otentik, tapi sebetulnya sangat diharapkan masyarakat kita berhati-hati dan tidak buru-buru untuk menyebarkan hanya karena mungkin dia terpancing emosinya oleh keadaan dan ingin sekali melampiaskan kemarahan, tapi pada akhirnya kemarahan itu bukan didasarkan pada sesuatu yang betul-betul terjadi seperti yang dalam kasus penyebaran video ini.
Baik. Selain ada watermark, mungkin bagi masyarakat awam seperti orang tua saya begitu ya, masih belum begitu bisa mengerti mana yang video deepfake AI yang dibuat-buat begitu dengan informasi yang apa adanya, video yang apa adanya kemudian diunggah. Untuk orang-orang awam, bagaimana cara membedakan mana video yang real, mana video yang deepfake atau AI yang sudah dibuat-buat begitu? Mulai dari gerakan bibir atau muka atau intonasi, apakah ada yang berbeda, Bang Damar, agar kita bisa semua melek ya dan bisa menghindari informasi-informasi yang tidak benar tentunya? Iya, sebetulnya ada sebuah teknik yang disebut dengan multimedia forensik ya, Andrew. Multimedia forensik itu dia akan mengecek misalnya kelengkapan anggota tubuh misalnya dari video tersebut. Apakah jarinya 5 misalnya, apakah kedipan matanya natural atau tidak, lalu kemudian apakah suaranya itu putus-putus seperti robotik atau tidak. Tetapi multimedia forensik memang membutuhkan juga ketelitian. Nah, saya rasa untuk mata yang tidak terbiasa atau telinga yang tidak terbiasa itu akan sulit sekali. Memang teknologi AI ini makin lama menipiskan batasan antara yang real dan tidak real, antara yang fake dan tidak. Dan dalam kasus teknologi yang sekarang yang bisa saya katakan berbeda dengan teknologi yang awal, misalnya yang masih menggunakan face swap dan lain sebagainya, yang sekarang ini bahkan kita bisa berhadapan dengan sesuatu yang betul-betul tidak ada ya. Jadi dibuat-buat dari kejadian yang tidak pernah terjadi. Dan itu membutuhkan upaya ekstra untuk bisa melakukan identifikasi. Bahkan untuk sekelas ahli sekalipun dia tetap membutuhkan bantuan alat, gitu, alat khusus untuk mendeteksi. Nah, untuk tips bagi orang biasa sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah ketika menerima informasi yang sepotong, ya, jadi hanya berupa potongan, mungkin lebih baik kita menahan diri dulu untuk tidak buru-buru menyebarkan sampai kita melihat video lengkapnya. Karena biasanya teknik memotong video dengan memilah-milah dan kemudian menampilkan satu bagian tertentu itu adalah sebuah bentuk framing. Dan framing itu akan semakin memburuk kalau dia menggabungkan dengan artificial intelligence ya, untuk menambahkan misalnya bagian-bagian yang sebetulnya tidak ada dalam pernyataan orang tersebut. Nah, memang ciri yang lain yang bisa kita lihat sebagai sebuah penanda adalah mereka yang menyebarkan itu bukan orang yang kredibel. Mungkin itu ciri lain yang bisa ditemukan juga. Misalnya kalau kita melihat penyebaran video ini kan kita tidak melihat itu dari akun-akun yang memang punya kejelasan identitas ya. Dia itu siapa, latar belakangnya apakah orang yang memang bekerja di Jakarta misalnya gitu ya. Jadi latar belakangnya juga tidak jelas. Sehingga untuk akun-akun yang semacam itu mungkin ada baiknya kita sudah mulai punya kepekaan ya untuk tidak menyebarkan lebih lanjut sampai kita pasti. Lalu yang ketiga adalah kalau dia secara masif disebarkan di berbagai platform. Kebetulan untuk video ini dia disebarkan cukup masif ya di platform Meta dari Facebook sampai Instagram, lalu di TikTok gitu ya, dan menyebar juga sampai ke X. Saya rasa dengan ketiga penanda tadi itu kita bisa sedikit banyak punya acuan kalau berhadapan nanti dengan video-video semacam ini berikutnya. Karena saya menduga sebetulnya Andrew ini tidak akan berhenti sampai di sini. Saya identifikasi ini kan sudah terjadi dari 2018 ya, dan sudah diingatkan bahwa ini akan menjadi sebuah ancaman baru. 5 tahun setelahnya kita masih berhadapan seperti ini dan bahkan lebih sulit ya. Terus terang ini yang belakangan ini jadi lebih sulit lagi untuk diidentifikasi kebenarannya apakah ini sebuah deepfake ataukah ini sebuah video asli. Dan tugas seperti ini sebetulnya menjadi panggilan juga kepada banyak orang yang memiliki kemampuan teknis dan keinginan untuk bisa membantu mengidentifikasi untuk bersama-sama mengungkap apa motif dan siapa penyebarnya.
Baik, ini ke depan akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan kita tentunya warganya. Lalu sebetulnya regulasi seperti apa yang harusnya dilakukan pemerintah, terutama pembatasan dalam penggunaan AI agar deepfake seperti ini tidak menyebar luas, dan payung hukumnya yang jelas seperti apa agar ada efek jera ketika nanti si pelaku sudah tertangkap dan sudah diberikan hukuman, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, Bang Damar. Tapi ditahan Bang, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Damar Juniarto selaku Direktur Kelompok Kerja Anti Disinformasi Digital dan pendiri Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi. Bang Damar, melanjutkan pertanyaan saya. Jadi deepfake ini adalah sebagian kecil dari AI. AI ini begitu banyak sekali toolsnya dan kegunaannya ya. Dan ini juga seperti pedang bermata dua AI. Bisa sangat membantu aktivitas manusia, pekerjaan manusia. Tetapi jika di tangan yang salah, ini justru bisa menjadi bom waktu untuk wilayah tertentu atau negara tertentu. Nah, bagaimana agar AI ini tidak disalahgunakan oleh warga? Pembatasan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sehingga AI dan deepfake ini tidak jatuh ke tangan orang yang salah sehingga orang yang berselancar di dunia digital, di ruang maya ini tidak tersesat, Bang Damar? Baik, boleh saya jelaskan ya bahwa di awal-awal sebetulnya teknologi ini dipakai untuk media hiburan. Jadi waktu itu misalnya ada aplikasi Zao gitu ya, kita bisa ganti wajah saya ini misalnya dengan wajahnya Tom Cruise gitu misalnya. Lalu itu dipakai untuk satu misalnya untuk membuat industri kreatif menjadi lebih cepat bekerjanya tanpa harus menggunakan stuntman, tapi cukup membantu dengan AI, kemudian prosesnya jadi lebih singkat. Dan pemanfaatan yang lain misalnya dipakai juga untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan industri kreatif ya. Nah, misalnya contoh tadi ya, yang ada ditampil di layar ini persis ini juga sesuatu yang sifatnya adalah hiburan. Dan karena itu pemaksaan untuk misalnya ini tidak dibolehkan secara utuh gitu, sepertinya itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah solusi. Yang kita bisa petakan sekarang adalah ada resiko, dan resikonya terkait dengan keamanan. Yang pertama adalah ini digunakan untuk scamming, online scamming biasanya digunakan oleh orang-orang jahat untuk bisa menipu dengan tujuan motif ekonomi, finansial terutama, misalnya untuk menembus keamanan sistem perbankan, lalu juga untuk menipu masyarakat gitu ya dengan menggunakan video yang menggantikan toko-toko publik menjadi orang-orang yang menjual barang-barang yang sebetulnya tidak ada atau misalnya fake gitu ya. Kita bisa ambil contoh misalnya toko-toko publik itu dia menjual obat-obatan gitu ya. Yang sebetulnya itu tidak pernah dilakukan oleh toko publik tersebut. Nah, maka kalau mau dilakukan sebuah pembatasan dan dalam hal ini peran negara dibutuhkan, ada banyak sebetulnya yang bisa dilakukan. Pertama, memang kita harus bicara dulu aturan pidananya. Aturan pidananya sudah ada di dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Tetapi apakah cukup hanya regulasi pidana? Karena kalau melihat apa yang dilakukan oleh banyak negara lain, mereka melakukan lebih daripada itu. Kita bisa ambil contoh bagaimana negara Denmark sekarang menerapkan sebuah aturan baru di mana wajah dari warga negara Denmark tidak boleh digunakan dalam media sintesis ya, yang memproduksi video-video artifisial. Nah, itu kan sebuah cara baru juga untuk bisa membatasi jangan sampai ada wajah dari warga negara Indonesia misalnya kemudian digunakan untuk kepentingan yang tidak tepat ya, atau tidak baik bahkan untuk menipu orang lain. Nah, cara yang lain adalah digunakan juga upaya untuk meminta platform digital yang menyediakan teknologi AI memberikan batasan atau sebuah filter bila mana ada perintah untuk membuat wajah dari tokoh-tokoh publik, itu mereka tidak akan keluar hasilnya.
Dan ini sudah diterapkan di beberapa platform digital yang menyediakan AI, tetapi boleh saya jujur sampaikan ini belum merata, belum semua betul-betul menerapkan prinsip tersebut, sehingga masih ada upaya pembuatan video-video yang akhirnya kita bisa lihat, misalnya mulai dari tokoh Presiden Jokowi, lalu Presiden Prabowo, Sri Mulyani, lalu Menteri Kesehatan, misalnya dulu ada 2 Menteri Kesehatan ya yang sudah muncul juga, lalu sampai ke tokoh-tokoh gereja pun juga masuk dalam pembuatan video-video seperti ini. Nah, dengan pembatasan tersebut sebetulnya upaya-upaya penyalahgunaan itu bisa dikurangi dan resikonya bisa dibatasi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana mendidik masyarakat. Pertama, berkaitan dengan etika. Perlu dijelaskan kepada masyarakat, para pengguna, bahwa ada etikanya dalam menggunakan teknologi ini, karena teknologi ini sangat powerful. Bisa dikatakan kan tadi dia bahkan bisa mengubah wajah dunia ya dengan menampilkan tokoh-tokoh publik. Maka perlu ada penekanan bahwa dari sisi etika tidak diperbolehkan untuk membuat konten-konten yang seperti ini, tapi di sisi lain adalah sebuah literasi kepada masyarakat luas untuk bisa mengidentifikasi bila mana menemui video-video yang kelihatannya tidak begitu meyakinkan, seperti dibuat-buat, lalu itu cukup berhenti sampai di yang menerima dan tidak perlu diteruskan atau apalagi kemudian dibicarakan secara luas. Mungkin itu upaya-upaya yang bisa melengkapi dari sisi bagaimana agar masalah ini bisa teratasi di kemudian hari. Baik, jadi beretika ketika menggunakan teknologi ataupun artificial intelligence, kemudian juga harus meningkatkan literasi digital ya, agar kita tidak mudah tersesat ketika ada informasi-informasi yang kontroversial di ruang maya ataupun ruang-ruang digital. Terima kasih Bang Damar telah bergabung bersama kami, berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Kami mohon maaf waktunya terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Bang Damar, Assalamualaikum. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengunjungi kampung berisik yang berada di kota hujan, yaitu Bogor, Jawa Barat. Seberisik apa kampung ini? Usai jeda di Halo Indonesia.